Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa sehat dan bahagia selalu. Halah, cemplok. Oke, kita lanjutkan. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview sebuah mobil keluaran dari pabrikan Toyota. Di depan kita ini adalah Toyota All New Corolla atau New Corolla atau Corolla New. Ya, di sini produksi tahun 1996. All New Corolla 96 ini adalah generasi penerus dari Toyota Grid Corolla. Setelah Grid Corolla keluar dari tahun 92 sampai 96 awal ya. Tapi kita nggak akan bahas Grid Corolla di sini, kita akan membahas generasi penerusnya yaitu Toyota All New Corolla tahun 96. Oke pemirsa, di sini Toyota All New Corolla 1996 mengusung mesin yang sama dengan Grid Corolla sebenarnya ya. Bahkan mungkin lebih baik karena ini adalah generasi penerusnya, dengan kapasitas mesin sama yaitu 1600 158 sekian gitu, tapi biasa disebut 16 kan gitu. All New Corolla ini ada perbedaan dengan Grid yaitu bentuk bodinya. Perbedaannya yaitu kalau All New Corolla ini bodinya memang terkesan lebih ramping. Kalau secara dimensi sebenarnya sama, panjang kali lebarnya sama, tetapi memang dari bentuknya ini berbeda dengan Toyota Grid Corolla. Baik di bagian depan maupun di bagian belakang itu memang berbeda. Secara naikan sebenarnya rasanya sama saja sih, bahkan untuk All New Corolla ini cenderung terasa lebih ringan, lebih enteng, karena bisa dibayangkan dengan kapasitas mesin yang sama tapi mengusung bodi yang lebih ringan gitu. Untuk kecepatan rendah maupun kecepatan tinggi terasa masih nyaman-nyaman saja lah, easy riding lah istilahnya, apalagi kalau masih memakai kaki-kaki velg original atau OM bawaannya dengan ban juga sesuai ukuran aslinya, maka bisa dipastikan tumpakan atau naikannya itu pasti masih terasa sangat nyaman seperti originalnya. Oke, kita langsung mereview saja, tidak usah berpanjang lebar. Kita akan mulai dengan kondisi bodi. Kondisi bodi untuk mobil yang sedang kita review ini overall masih ngaleng ya, masih ngaleng semua, muter, masih lempeng, tulangan juga bisa dilihat ya, list bodi juga masih komplit, bumper juga mulus, lampu ini masih original bawaannya. Oke, memang seperti ini. Bisa kita lihat bodi sebelah kiri juga masih lempeng, dan ini juga memang masih ngaleng semua ya. Untuk mobil seumuran ini memang sebenarnya sudah biasa ketika mengalami perbaikan bodi, dempul sana sini itu sebenarnya sudah biasa, kaca bersealer itu sudah biasa. Tapi untuk mobil yang kita review kali ini memang kondisinya masih bagus ya, bisa dibilang di atas rata-rata atau orang bilang istimewa. Jadi bodinya di sini memang ada beberapa perbaikan ya, jadi ada beberapa bagian yang memang sudah dicat ulang atau sepet bahasanya, tapi sebagian juga masih ada orisinilnya ini catnya. Untuk kondisi list kaca yang tadi saya bilang, untuk list kaca ini kebetulan mobil yang sedang kita review juga nol sealer, jadi tidak ada sealer sama sekali. Ini masih list orisinil bawaannya, tidak ada sealer menandakan bahwa memang masih rapat, memang masih presisi, jadi tidak ada kebocoran, tidak ada keropos.
Yang belakang juga bisa kita lihat kondisi memang masih nol sealer semuanya, baik bodi depan maupun belakang, samping, kanan, kiri semua masih lempeng, masih utuh. Nah, bisa kita lihat. Oke, kalau ini ductile ya, ini sebenarnya orisinilnya tidak ada untuk All New Corolla. Ini adalah tambahan variasi saja biar terkesan lebih sporty gitu. Emblem logonya masih orisinil juga. Lampu-lampu baik yang lampu belakang kiri maupun kanan ini juga masih orisinilnya semua dan masih utuh. Kondisi list pintu ini juga masih utuh, masih orisinilnya semua. Oke. Untuk bagian depan ini ada winglet bumper ya namanya. Ini memang juga tambahan. Sebenarnya tidak ada, sebenarnya cuman ini bumpernya, tapi ditambahi winglet bumper. Ini kesannya juga biar lebih elegan, biar lebih sporty kalau dilihat. Memang winglet bumper ini sangat pas, sangat indah kalau dipasang di All New Corolla, bisa kita lihat. Sama dudukan plat nomor Mugen itu juga tambahan. Sebenarnya plat nomor nempelnya di sini, tapi ditambahi dudukan ini biar lebih sporty lah istilahnya. Oke, untuk eksterior bodi barangkali cukup. Kaki-kaki ini masih memakai velg OM atau original bawaannya All New Corolla. Memang seperti ini untuk velg bawaannya Toyota All New Corolla. Nah, bisa kita lihat ukurannya. Ban juga masih seperti orisinilnya. Di sini kita pakai 185/70 ring 14. Untuk ban memang ini bukan bawaan dari barunya ya. Ya kita tahu tahun 96 sampai sekarang sudah 26 tahun kurang lebih. Jadi memang sudah ganti, itu wajar. Untuk kondisi ban bisa kita lihat ini masih tebal semua nih, belum lama ganti ini. Kelihatan ya. Inner fender ini juga masih utuh. Oke, baik yang depan maupun belakang semua masih utuh. Masih bersih, masih utuh. Oke, untuk kaki-kaki bodi sudah, kita lanjut bagian interior. Nah, bagian interior ini bisa kita lihat juga semua masih pada kondisi orisinilnya, benar-benar masih kondisi orisinil. Sampai belakang kita lihat, bagian atap juga jok ori, ini jok bludru ini memang orisinil bawaannya dan juga masih kenceng ya. Masih kenceng, tidak kempes. Ini masih empuk, masih nyaman. Oke. Kita pindah ke jok belakang. Oke. Untuk luasan kabin, kalau kita bandingkan dengan Toyota Grid Corolla, ini sebenarnya sama saja. Untuk dimensi di dalamnya ini sama saja, tidak lebih kecil ataupun lebih besar. Coba kita duduk di sini. Oke. Di sini ada panel bensin. Ini speedometer, kecepatan, RPM, dan itu temperatur. Ada bagian seperti ini, asbak. Ini pematik rokok. Kalau asbak itu biasanya di masa-masa sekarang sudah jarang sekali orang memakai asbak yang di mobil ya. Jadi biasanya sudah dialihfungsikan jadi tempat koin ataupun tempat kartu etol atau yang lain sebagainya. Karena sayang ya kalau merokok di dalam mobil, mendingan janganlah. Untuk panel-panel AC ini masih berfungsi semua. Ini kecepatan blower.
low, 1 2 high. Ini masih berfungsi. Nah, ini yang jarang di mobil lama ini masih berfungsi itu adalah panel ini, panel termostat kalau orang bilang. Jadi pengatur suhu dinginnya AC. Jadi ketika kita tarik ke kanan, geser ke kanan, ini suhunya semakin dingin, geser ke kiri semakin berkurang dinginnya. Jadi putaran kompresor AC yaitu tergantung tingkat dinginnya panel ini. Itu. Ini yang atas, ini arah angin. Kalau paling kiri ini berarti keluar di atas, ini kan ada panah ke muka ya. Jadi yang panel keluar di ini, blower yang ini sampai sana, sampai kanan dan kiri. Kalau kita geser ke kanan, ini keluar hanya di bagian blower kaca ini saja. Jadi yang di sini. Nah, ini biasanya dipakai kalau pas malam-malam hari udara sudah sangat dingin tapi hujan. Nah, kita tetap butuh menyalakan AC, namun biar tidak terlalu dingin kita nyalakan di blower kacanya saja. Yang bagian kanannya ini ada sedikit, ada satu lagi panel. Ini ada logo yang di sini ada mobil muter, ada panah muter di dalam mobil, dan ini ada panah dari luar mobil masuk ke kabin. Ini maksudnya adalah ketika kita menyalakan blower, ini kalau di sebelah kiri ini bahwa udaranya diputar dalam kabin, tidak ada ventilasi keluar atau sirkulasi keluar mobil. Kalau kita arahkan ke kanan, ini ada sirkulasi dari luar mobil masuk ke dalam kabin. Untuk head unit ini sudah diganti ya. Jadi kalau original bawaannya itu tidak bisa untuk USB atau auxiliary, juga tidak bisa. Jadi masih kaset, pakai kaset pita yang lama itu. Jadi ini sudah diganti. Bagasi juga masih presisi, masih seperti baru. Oke, itu door trim juga masih orisinilnya. Oke, ini ada sun visor, masih bawaannya orinya, kanan kiri. Oke, kaca juga masih bawaannya, kaca spion tengah. Oke, ini kenok persneling juga masih ori bawaan. Biasanya kalau orang modifikasi ini seringkali diganti dengan kenok-kenok yang aftermarket ya, tapi ini juga masih original bawaan. Kalau menurut saya sih memang paling nyaman ya pakai original bawaannya. Karet persneling juga masih utuh nih di sini. Handrail. Oke. Untuk panel-panel power windows ini yang di sebelah setir panel utama ini masih berfungsi semua. Jendela belakang kiri, belakang kanan, belakang kiri, depan kiri, dan ini yang auto, ini adalah jendela utama, masih berfungsi semua. Power windows enteng juga, empat pintu enteng semua. Ini untuk mengunci, untuk membuka. Kemudian ini ada pengunci power windows, jadi ketika ditekan penumpang tidak akan bisa membuka power windows. Kalau ini dibuka maka penumpang baru bisa untuk membuka power windows. Kemudian di sini kemudian sebelah kanan ada pengatur elektrik spion. Kalau kita arahkan ke kanan, ini spion akan mengatur elektrik yang sebelah kanan. Kita arahkan ke kiri, spion yang sebelah kiri. Ini ada tempat koin di sini. Oke. Barangkali itu untuk interior. Kita beralih ke dapur mesin. Oke, kita buka kap mesin di sini, lokasi tuasnya. Oke pemirsa, beralih ke sektor dapur pacu. Bisa kita lihat di sini kondisi mesinnya masih original juga ya, bisa kita lihat masih original, masih kering juga, tidak ada rembesan-rembesan oli. Dan di sini power steering, ini washer fluid, ini buat wiper, penyemprot wiper, ini juga masih berfungsi. Biasanya mobil-mobil lama ini sudah nggak berfungsi, tapi ini masih berfungsi. Tulangan-tulangan untuk apron ini masih lurus, masih lembang. Ini menandakan bahwa mobil ini aman dari bekas kejadian kecelakaan. Ini masih lurus, masih lembang semua sampai ke sana ya.
Ini bagian apa, ini penahan shock breaker, ini juga masih utuh, masih lempeng. Oke, oli rem, oli kopling. Oke, ini untuk klaksonnya, ini sudah diganti aftermarket jadi stereo. Posisi nomor rangka lihat masih utuh, tidak ada keropos sama sekali. Nah, ini kondisi bodi memang di atas rata-rata ya pemirsa, jadi memang tidak ada keropos sama sekali. Oke, grillnya masih orisinil, ada logo Toyota di sana. Oke, untuk aki di sini masih normal ya, tidak drop. Lihat tanggalnya masih bulan 3 2022, belum ada 1 tahun. Oh ya, di sini untuk mesinnya ini memang nyaris tidak ada perbedaan dengan Toyota Grid Corolla ya, jadi memang mengusung mesin yang sama dengan Grid Corolla. Oke pemirsa, barangkali itu review singkat Toyota All New Corolla tahun 96. Mobil ini memang diniagakan. Ini lokasinya di Boyolali Timur, tepatnya di Kecamatan Sawit. Monggo barangkali yang berminat bisa menghubungi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.